Terdapat hal yang sangat penting pada acara webinar tersebut, yaitu mengenai kebijakan dana BOS tahun 2023 yang sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu 2022. Dana BOS tahun 2023 terdapat aturan baru yang salah satu kebijakannya mengenai pemotongan dana penyaluran BOS. Buat yang sedang nonton YouTube, jangan lupa subscribe. Please don't forget to subscribe. Di subscribe juga. Jangan lupa. Terdapat kabar buruk untuk guru dan kepala sekolah yang disampaikan oleh Kemdikbudristek, di mana terdapat kebijakan baru di tahun 2023 yang guru dan kepala sekolah harus ketahui. Info penting ini. Info untuk guru dan kepala sekolah ini disampaikan melalui sosialisasi rancangan kebijakan bantuan operasional satuan pendidikan, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2022. Pada acara webinar tersebut turut dihadiri oleh Dr. Iwan Syahril, Direktur Jenderal PAUD dan pembicara penting lainnya. Terdapat hal yang sangat penting pada acara webinar tersebut, yaitu mengenai kebijakan dana BOS tahun 2023 yang sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu 2022. Dana BOS tahun 2023 terdapat aturan baru yang salah satu kebijakannya mengenai pemotongan dana penyaluran BOS. Adapun aturan baru dana BOS, memiliki perbedaan yang menonjol antara kebijakan dana BOS tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Aturan baru dana BOS tahun 2023 tersebut membahas 5 kebijakan sebagaimana paparan dari sosialisasi rancangan kebijakan bantuan operasional satuan pendidikan BOSP untuk tahun 2023. Kalau tahun 2022 tidak ada istilah pemotongan, sementara untuk di tahun 2023 mendatang ada pemotongan. Pemotongan ini dikhususkan bagi satuan pendidikan yang terlambat dalam menyampaikan laporan. Berikut 5 kebijakan dana BOS yang harus diketahui. 1. Jumlah besaran dana BOS. Anggaran dana BOS tahun 2023 ini jumlah besarannya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran dana yang disediakan pemerintah untuk BOSP tahun 2023 adalah Rp59,08 triliun yang semula di tahun 2022 Rp58,79 triliun, artinya meningkat 0,5%. 2. Perbedaan penyaluran dana BOS, sebelum tahun 2022 dilakukan dalam 4 tahap. Tahun 2022 berkurang menjadi 3 tahap penyaluran, tahap pertama sebesar 30%, lalu tahap kedua sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 30%. Tahun 2023 pada tahun 2023 berkurang lagi menjadi 2 tahapan saja. Pada penyaluran tahap pertama sebesar 50% paling cepat disalurkan di bulan Januari. Tahap kedua sebesar 50% paling cepat disalurkan di bulan Juli. Disampaikan dalam webinar bahwa mekanismenya dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan dalam 3 tahap dan mulai tahun 2023 dilakukan menjadi 2 tahap. 3. Pelaporan dana BOS. Tahun 2022 pelaporan dana BOS di tahun 2022 ini menjadi syarat penyaluran. Laporan dana BOS tahap pertama syarat penyaluran tahap kedua. Laporan tahap kedua syarat penyaluran tahap ketiga. Tahun 2023 aturan pelaporan dana BOS tahun 2023 ini, setiap tahapannya menjadi syarat penyaluran yaitu, pertama, laporan keseluruhan dana BOS tahun 2022 syarat penyaluran dana BOS tahap pertama ta 2023. Kedua, laporan dana BOS tahap pertama adalah syarat penyaluran tahap kedua tahun 2023. Selain itu, pada penyaluran tahap kedua, minimal sudah merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang diterima di tahap pertama. 4. Kanal yang digunakan, tahun 2022 menggunakan 2 kanal, yaitu yang pertama melalui bos.kemdikbud.go.id dan kedua melalui aplikasi RKAS. Penyampaian laporan tahun 2022, tahap pertama bulan tanggal 31 Juli, tahap kedua bulan tanggal 31 Oktober, dan tahap ketiga bulan tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Tahun 2023 pelaporan dana BOS tahun 2023 hanya melalui aplikasi RKAS. Penyampaian laporan dana BOS tahun 2023, tahap pertama bulan tanggal 31 Juli dan tahap kedua bulan tanggal 31 Januari tahun 2024. 5. Skema pemotongan dana BOS. Skema pemotongan dana BOS diperuntukkan bagi yang terlambat dalam penyampaian laporan, sekitar 2 hingga 4%. Contohnya, laporan BOS tahap pertama maksimal dilakukan bulan Juli.
Apabila telat dan sudah masuk bulan Agustus akan dipotong 2%, bulan September dipotong 3%, dan seterusnya. Di mana untuk satuan pendidikan, jika penyaluran tahap 1 bulan Juni, maka Satdik hanya memiliki waktu kurang lebih 1 bulan untuk merealisasikan dan minimum yang direalisasikan sebesar 50% untuk mendapatkan penyaluran tahap 2. Kemudian, apabila tidak mencapai penyerapan sebanyak 50%, maka akan dilakukan pemotongan. Perlu diketahui bahwasanya Kemdikbud telah menyampaikan terkait dengan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporan. Di mana untuk waktu rekomendasi penyaluran tahap 1 adalah selama 6 bulan. Dari bulan Januari hingga Juni tahun 2023. Selain itu, untuk waktu rekomendasi penyaluran tahap 2 adalah selama 5 bulan. Dari bulan Juli hingga Oktober tahun 2023. Selanjutnya, untuk maksimal laporan tahap 1 adalah di bulan Agustus sebanyak 2%, September sebanyak 3%, dan Oktober tahun 2023 sebanyak 4%. Kemudian untuk maksimal laporan tahap 2, adalah di bulan Februari tahun 2024 sebanyak 2%, Maret sebanyak 3%, April sebanyak 4%, Mei sebanyak 4%, dan Juni sebanyak 4%. Dalam hal ini, perlu menjadi perhatian bagi guru dan kepala sekolah yang berada di satuan pendidikan untuk melakukan pelaporan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebab, jika terlambat dalam melakukan pelaporan maka dana BOS yang akan diberikan berpotensi mengalami pemotongan.